Ya baik, selamat pagi semuanya. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 12. Yaitu kita masih melanjutkan yang kemarin, masih mempelajari statistik. Kemarin sudah saya berikan mengenai histogram, poligon. Ya, sekarang kita masuk ke ogive. Apa itu ogive? Ogive adalah kurva dari frekuensi kumulatif. Kumulatif berarti nanti kita menggabungkan frekuensi-frekuensi yang ada. Di sini saya singkat sebagai FK, ya. Nah, saya akan memulai dari data ini, ya. Dari data ini saya akan memulai. Saya punya data seperti ini, ya. Andaikan punya data tertentu seperti ini, jangan lupa bahwa yang sebelah kiri itu adalah batas bawah, yang sebelah kanan itu adalah batas atas. Kemudian dari data ini kita bisa mengetahui intervalnya. Kita ambil saja salah satu kelas, misalnya kelas pertama 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berarti intervalnya adalah 7. Ya. Nah, kemudian nanti untuk membuat ogive ini kita harus mencari tepi bawah dan tepi atas. Makanya saya ulang, tepi bawah adalah batas bawah dikurangi setengah, tepi atas adalah batas atas ditambah setengah. Nah, untuk ogive ini nanti ada dua, ya. Jadi kita patokannya pada frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Makanya kita siapkan tabel. Ini kelasnya, ini FK lebih dari dan FK kurang dari. Mari kita lengkapi tabel ini, ya. Jadi si kelas ini diambil dari tepi bawah. Kita lihat kelas pertama 32, karena tepi bawah adalah BB min setengah, maka ini menjadi 31,5. Berikutnya, nah ini kalian tinggal tambahkan dengan interval, ya. Intervalnya adalah 7. Ini tambah 7 38 setengah, ditambah 7 45 setengah, ditambah 7 lagi 52,5, 59,5, 66,5, dan terakhir 73,5. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini adalah tepi bawah kelas pertama, ini tepi bawah kelas kedua, ya kan? Ini kelas ketiga, ini kelas keempat, ini kelas kelima, ini kelas keenam, dan diakhiri oleh tepi atas kelas terakhir. Nah, ini kelasnya, sekali lagi, kelasnya itu diambil dari mulai tepi bawah kelas pertama, kelas kedua dan seterusnya, dan diakhiri oleh tepi atas kelas terakhir. Nah, ini datanya, ya. Ini tabelnya seperti ini. Nah, tadi saya sudah hitung, ini sigma F-nya adalah 40. Sekarang mari kita isikan. Bagaimana cara mengisinya ini? Tolong diperhatikan. Kita akan melihat FK lebih dari. Tadi saya mengatakan frekuensi kumulatif itu adalah penggabungan frekuensi. Nah, yang lebih dari 31,5. 31,5 itu ada di sini, di atasnya ini sedikit. Ya kan? Berarti yang lebih dari mana? Ini semuanya. Semuanya ini lebih dari. Berarti berapa? Sejumlah sigma F, yakni 40. Nah, kemudian lanjut, yang lebih dari 38,5. Berarti hanya dari sini ke bawah. Kalau kalian jumlahkan 7 tambah 3, 10, 16, 28, 36. Dan seterusnya, yang lebih dari 45,5 di sini, ya. Nah, bagaimana cara lain supaya kita tidak menghitung satu persatu? Caranya adalah ini yang lebih dari 31,5. Tadi kan mulai dari sini ke bawah semuanya. Berarti sigma F. Kemudian yang 38,5 di sini. Oh, berarti tinggal 40 kita kurangi 4. 36. Berikutnya 36 kita kurangi 7. Berarti 29. 29 kita kurangi 3. Berarti 26. 26 kita kurangi 6. Jadi 20. 20 kita kurangi 12. Jadi 8. 8 dikurangi 8. 0.
Ya, nah itu yang lebih dari. Maka kalian harus memastikan bahwa untuk lebih dari ini yang terisi pertama kali ini adalah sigma F. Harus sama dengan sigma F dan terakhirnya harus 0. Ya, jadi ini tolong diperhatikan. Saya ulangi. Sigma F dulu letakkan di sini 40. Kemudian kita pakai pengurangnya adalah ini dari mulai pertama 40 dikurangi 4 36 dikurangi 7 29 dikurangi 3 26 26 kurangi 6 20 kurangi 12 8 kurangi 8 0 ya. Itu yang lebih dari. Sekarang bedakan dengan yang kurang dari. 31,5 ada di atasnya ini. Ada nggak yang kurang dari? Nggak ada. Berarti ini 0. Kemudian 38,5 itu ada di sini. Mana yang kurang dari 38,5? Oh, berarti hanya 4. Kemudian 45,5 di sini. Mana yang kurang dari 4 sama 7? Berarti 11. Nah, kalau kita menggunakan cara yang seperti tadi, kalau ini adalah kita kurangkan mulai dari frekuensi pertama, ini kita tambahkan. Kita mulai dari 0. 0 ditambah dengan 4, ya kan? 4 ditambah 7, 11. Berarti berikutnya 11 ditambah 3, 14. Ini saya naikkan sedikit biar sama. Ini 14 ditambah 6, 20 ditambah 12, 32 ditambah 8, 40. Sehingga yang terjadi kalau yang kurang dari itu kita mulai dari 0, kemudian terakhirnya itu harus sigma F. Ya. Jadi kalau boleh saya tandain supaya kalian lebih jelas, ini untuk yang lebih dari ini pertamanya adalah sigma F. Yang kurang dari ini terakhirnya harus sigma F. Nah, begitu ya. Nah, itu cara menentukan tabelnya terlebih dahulu, di mana tabel ini nanti akan kita pakai sebagai patokan dalam membuat kurva Ogive, ya. Jadi sekali lagi di sini mulai dari 40, kemudian kita kurangi 4, 36, kita kurangi 7, 29 dan seterusnya sampai dengan 0. Yang ini kita mulai dari 0, kita tambahkan 4, tambahkan 7, 11 tambah 3, 14 dan seterusnya sampai dengan 40. Nah, itu silakan dicermati terlebih dahulu tabelnya itu. Nah, ini tadi yang saya bilang ini akan kita pakai sebagai patokan untuk membuat kurva Ogive. Nah, kalau sudah dicermati, sekarang kita tinggal menyiapkan koordinat kartesiusnya ya untuk membuat Ogive. Yang mendatar ini adalah kelas. Yang ke atas ini adalah frekuensi kumulatif. Kelasnya kita ambil yang di sini. Berarti ini kita mulai 31,5, maka ini kita pendekkan. Ini kita mulai 31,5. Kemudian 38,5. Perhatikan ya langkah-langkahnya ya. 45,5. 52,5 dan seterusnya. Nah, ini lihat. Ini saya ambil dari kelas yang ada itu 31,5 dan seterusnya. Ini frekuensi kumulatif, di mana kumulatif tertinggi adalah 40 ya. Maka kita buat skalanya dulu ya.
Nah, ini karena keterbatasan saya membuat skalanya itu kelipatan 4. Ya, kalau kalian di rumah mau mencoba satu-satu atau dua-dua silakan. Ini karena keterbatasan ya. Kemudian kita tinggal hubungkan saja kelas dengan frekuensi kumulatif. Contoh, kita ambil yang lebih dari dulu ya. 31,5 ini 40. Berarti ini kita hubungkan dengan 40. Di sini kemudian 38,5 dengan 36. Ini dan seterusnya 45,5 dengan 29. Kemudian 52,5 dengan 26. 26 itu dari di sini. Ini tadi 26, ini 29. Kemudian 66,5 itu dengan 20. 59,5 maaf. Terus 66,5 itu dengan 8. Dan terakhir adalah 0. Nah, kemudian kalian tinggal menghubungkan masing-masing titik itu, cuman dibedakan dengan yang kemarin, dengan yang poligon. Kalau poligon masing-masing titik ini kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Kalau ini kita membuat suatu kurva mulus, ya. Jadi ini kita buat sebagai kurva mulus. Nah, ini. Nah, sekarang perhatikan arahnya. Kita dari 40 semakin ke kanan semakin turun. Semakin besar kelasnya, ini semakin turun. Karena dia arahnya turun, maka ini yang disebut dengan ogif negatif. Nah, jangan sampai kebalik. Walaupun ini namanya ogif negatif, karena dari atas sampai ke bawah, ya. Ini diambilnya tadi kita dari FK lebih dari. Ini kita ambil FK lebih dari. Nah, sekarang bagaimana yang satu lagi? Saya pakai spidol yang merah. Ini 0, kita ambil yang kurang dari start. 0, kemudian 4. 4. Kemudian 45,5 11. Ini adalah 11. Kemudian 14. Kemudian 20. Kemudian 32. Kemudian berapa? Terakhir adalah 40. Nah, kalau kita melihat perbedaan yang ada, ini pergerakannya dari mulai 0 dia naik. Nah, dari sini kalau kita buat sebuah kurva mulus, nah dia naik. Ini yang disebut, yang merah ini yang disebut dengan ogif positif. Ini diambil dari FK kurang dari. Jadi jangan sampai kebalik. Orang kadang-kadang salah. Karena namanya negatif, orang menganggap diambilnya dari FK kurang dari. Padahal sebenarnya kebalikannya. Ini yang positif malah diambil dari FK yang kurang dari, ya. Nah, itu untuk kelanjutan dari diagram yang kemarin sempat kita bahas. Kemarin kita sudah melihat histogram poligon, sekarang adalah ogif. Nah, nanti saya berharap kalau ditampilkannya ogif, ini walaupun agak ribet sedikit ya. Ya, kalau kemarin histogram dan poligon itu sudah nampak karena dia masing-masing interval kelas. Nah, kemudian kalau di sini, kalau yang ditampilkan adalah ogif, maka kalian harus membuat tabelnya ini dulu. Jadi dari diagram ditabelkan tabel FK-nya,
kemudian baru ke tabel distribusi frekuensi ya. Nanti coba saya berikan contoh pelatihannya ya. Nah, coba dicermati dulu langkah-langkahnya, barangkali supaya kalian lebih paham, supaya kalian lebih paham. Silakan dicermati terlebih dahulu langkah-langkahnya. Nah, baik. Sekarang perhatikan, ini saya punya contoh. Ini objeknya adalah objek negatif ya. Objek negatif. Karena dia dari atas turun. Objek negatif tadi jangan lupa berarti dari frekuensi kumulatif lebih dari, kan? Nah, kemudian disuruh menentukan modus. Nah, kalau kalian bertahan dengan cara ini, kalian tentu tidak akan ketemu modusnya. Pasti nggak akan ketemu. Maka ini kita buat menjadi tabel dulu. Di mana tabelnya kita cantumkan dalam tabel ini kelas, ini FK lebih dari. Kelasnya kita masukin 3,5, 8,5, 13,5, 18,5, 23,5, 28,5 dan 33,5. Ini kelasnya. Kemudian kita lihat frekuensi kumulatifnya ini 20. Ini adalah 18. Berikutnya 13,5 itu 11. Berikutnya 18,57. 23,5-nya 4. 28,5-nya 3 dan di sini adalah 0 ya. Nah, kita harus membuat tabel distribusi frekuensi. Ini kita tentukan tabelnya. Di mana tabel ini ada interval, ada frekuensi ya. Jadi sekali lagi kita tentukan tabel distribusinya dari bentuk ini. Kita lihat, ini 3,5. Berarti batas bawahnya adalah 4, ya kan? Karena tadi ini adalah tepi-tepinya, maka batas bawah adalah tepi ditambah setengah ya. Ini 4. Kemudian ini kalau kita lihat 3,5, 8,5, berarti intervalnya 5, ya kan? Ini intervalnya kita buat 5, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 sampai 8. Kemudian ini 9 sampai berapa? 13. Kemudian ini 14 sampai 18, 19 sampai 23, 24 sampai 28, 29 sampai 33. Perhatikan, ini tepi bawahnya 3,5, betul. Ini tepi bawahnya 8,5, betul. Betul. Nah, kalau sudah begini, kemudian caranya berarti nanti sigma F-nya itu harus sama dengan 20. Kenapa? Tadi yang saya bilang, FK lebih dari ini dimulai dari sigma F. Lihat, paling besar adalah 20. Berarti kita harus sigma F-nya harus 20. Nah, kemudian tadi kita melihat bahwa untuk FK lebih dari itu dari 40 total. Kemudian kita pakai pengurangnya dari baris pertama, kemudian kedua, ketiga dan seterusnya. Maka sekarang dibalik, untuk menuju ke sini kita balik. Dari 20 kita kurangi 18, 2 taruh di sini. Paham nggak? 18 kurangi 11, 7. 11 kurangi 7, 4. 7 kurangi 4, 3. 4 kurangi 3, 1. 3 kurangi 0, 3. Coba kita cek, betul nggak 20? Ini 9, 13, 16, 17, 20. Betul kan? Nah, sekarang kalau kita perhatikan, dari sini kita cocokkan
ke sini, bener nggak? Yang lebih dari 3,5 20, ya kan? Kemudian yang lebih dari 8,5 20 dikurangi 2 18, 18 kurangi 7 11, 11 kurangi 4 7, 7 kurangi 3 4, 4 kurangi 1 3, 3 kurangi 3 0. Betul ya? Nah, kemudian yang ditanya adalah modus. Berarti ambil frekuensi tertinggi. Ya kan? Maka kelas modusnya itu adalah 9 sampai 13. Bagaimana mencari modus? Masih ingat TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan I. Nah, TB-nya ini berapa? 8,5. D1 ini D1, ini D2. D1-nya berarti 5. 5 ditambah 7 dikurangi 4 3. Intervalnya tadi 5 ya. Maka ini 8,5. Ini lihat 5 per 8 dikali 5 berarti 25 per 8. 8,5 25 dibagi 8 itu 3, 24 sisanya 10 1 20 berarti 2. Nah ini ya. Jadi ini kita jumlahkan menjadi 11,625. Apakah betul dia berada di interval ini? Ya. Nah itu adalah salah satu contoh yang saya berikan. Jika diketahui dari OGIF, kemudian diminta mencari nilai tertentu. Nah di sini dari OGIF negatif diminta mencari modus. Seperti itu ya. Nah mudah-mudahan kalian paham langkah-langkahnya. Ya, kalian paham langkah-langkahnya. Oke. Baik. Jadi untuk untuk diagram-diagram dalam statistik yang diajarkan kepada kalian adalah 1, kemarin histogram sudah, 2 adalah poligon frekuensi, 3 adalah OGIF. OGIF sendiri ada 2, positif dan negatif. Nah, saya berharap dari tabel distribusi membuat diagram kalian bisa. Berarti kalau dari diagram dari kurva disuruh membuat tabel distribusi, kalian juga harusnya bisa ya. Jadi istilahnya orang pakai kendaraan standar pabrik, kita modif ya. Terus nanti suatu saat kalian bosen mau dijual, kita kembalikan ke standar lagi. Nah, tentunya kalau kita bisa memodif sesuatu, kita bisa mengembalikan ke bentuk aslinya. Begitu ya. Baik, demikian dulu pertemuan kali ini, pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Jika masih belum paham, ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti silakan dibantu sama teman-temannya atau silakan menghubungi saya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.